ceritain di sekitar kita. Dengan saya Tommy Slow dan partner saya Cipta Gusti. Cipta ingin membahas apa nih? Jadi kali ini ada sebuah cerita guys Anjay. tentang Jadi kali ini ada cerita tentang supir ambulans. Ambulan. Jadi di sini tuh ada cerita mistis di balik perjalanan pekerjaan seorang supir ambulans. Ambulan. Terus Jadi di suatu daerah tuh ada seorang supir ambulans. ambulan ya. Biasa dia menjalani pekerjaannya gitu, seperti membawa jenazah gitu. Terus Cuman memang ada satu hal yang cerita istimewa lah gitu. ya, istimewa itu apa tuh ya? Spesial gitu, serem juga. Jadi Serem. perjalanan kisahnya. Asik kisah. Jadi suatu ketika Terus si supir ini kan dia membawa ambulansnya tuh, kalau misalnya pulang kerja ambulannya dibawa pulang. bawa pulang. Suatu hari tuh ada tetangganya itu meninggal, Terus dan itu pun orang yang tidak punya tetangganya. Cuman memang supir ambulan ini tuh baik gitu ya. Dan memang mau nggak mau gitu, Iya. dia sebagai supir ambulan masa didiamin aja. jadi dia punya hati nurani ya. Hati nurani. Jadi dia begitu ada ini ditelepon itu, Mas, ini tetangga kita ada yang meninggal gitu ya. Dia datang gitu. Jadi supir ambulan ini selain dia hanya mengantar jenazah gitu atau orang sakit gitu, ke rumah sakit, dia juga ini bisa mandiin jenazah gitu. Begitu tetangganya gini, orang kampungnya, dia datang hadirin Pemakaman. belum pemakaman, kan dia supir ambulannya. Dan ternyata tetangganya ini tinggalnya di jauh Kemana-mana dari istilahnya. rumahnya. Istilahnya kalau misalnya kita di daerah Jawa Barat, dia di Jawa Timur, Jauh banget orang tuh, Jawa. gila. Dia datang, dia mandiin seperti biasa lah gitu. Tetangga pada datang mayat gitu. Dan dia yang mandiin, dia yang kain kapanin. Nah di situ keluarganya bingung kan, gimana ini, kita nggak punya biaya gitu, kasihan tuh. Terus untungnya supir ambulan ini baik. Udah Bu, gak usah khawatir, saya yang akan bawa sampai ke rumah Bapak. Jangan. Singkat cerita, ini kan yang meninggal itu suami gitu. Ya, suami. Istrinya ini mau gak mau menjual tanah rumahnya. Jadi dia mau kembali ke kampungnya karena siapa lagi gitu. Suaminya udah nggak ada. Itu anaknya mungkin Anaknya nggak ada kebetulan. Jadi istrinya ini mau nggak mau dia menjual tanahnya gitu. Singkat cerita, supir driver ini kan inisiatif. Iya. Udah, lu nggak usah mikirin biaya, saya yang akan mengantar jenazahnya dibumikan di kampung halaman. Lalu di situ mulailah perjalanan. Setelah ini kan supir drivernya ini, supir ambulannya ini kan bisa dia ya, bisa mandiin jenazah, bisa kain kapanin jenazah. Singkat cerita, jenazahnya ini udah di kain kapanin. udah tinggal di bawah lah sih. Tinggal dibawa, udahlah ini dibawa. Saat udah nyampe di dalam mobil, perjalanan berapa jam? Perjalanan tuh seperti halnya orang-orang biasa ya, kurang lebih 10 jam lah gitu, sampai ke Jawa. Lalu dimulailah perjalanan ke Jawa. Supir drivernya ini Bawa partner. bawa partner.
partnernya ini RT Oh. setempat, RT setempat. Pas perjalanan itu di ambulan sendiri ada 3 orang. Supirnya, Pak RT, dan istrinya udah pasti nangis terus. Nah ini jadi di dalam ruangan itu, di belakang dikosongin, udah cuma jenazah. Di depan istrinya, Pak RT di tengah, Pak RT di samping, istrinya di tengah, dan supir. Di perjalanan lancar. Kan berapa hari tuh kalau perjalanan panjang tuh? Perjalanan masuk Sehari? berangkat perjalanan itu sekitar jam 8 Pagi nyampe 8 malam di jalan tol, sekitar jam 9 9. masuk jalan tol. Keadaan kondisi masih aman. Kejanggalan pertama dimulai ketika bayar karcis. Jalan tol. Nah, jalan tol masuk ke yang bayar Loket, ya. loket itu. Nah, di situ tiba-tiba pas supirnya kan ini ngambil tiket. Di situ selewat dia tuh putih-putih di spion gitu. Karena dia sekilas doang. Cuman karena dia udah biasa Iya, kan, itu biasa lah. apa lanjut terus. Perjalanan sudah mulai hujan. Awalnya hujan gerimis, Iya. tiba-tiba hujan gede. Lalu di tengah perjalanan sirine ambulan itu mati. Kaget dong, Kaget, supirnya panik. itu, wah gak biasanya seperti ini, terus gak biasanya seperti ini. Dia bingung, cuman walau kondisi apapun dia harus tetap kan lanjutin Kewajiban perjalanan, dia, kewajiban dia sebagai supir ambulan. Terus biasa sirine kan yang berisik gitu ya. Namun ada ternyata dari belakang ada ambulan juga mengantar jenazah juga. Di situ dia perlambat mobil ambulannya, ngebiarin ambulan ini menyusul dia, lalu dia ikut di belakangnya. Jadi seperti iring-iringan. Iring-iringan. Karena yang ambulan orang ini sirinenya Mati. bagus. Sirinenya bagus. Jadi biar dia juga yang sirinenya mati Jadi tetap saat aman lah bantu gitu, ngebantu, karena kan ambulan itu harus cepat kan jalannya biar bablas itu. Terus dia ikutin gitu sampai di persimpangan pintu keluar tol gitu. Ambulan yang orang ini dia keluar tol, dia mau nggak mau tetap lanjut dengan keadaan sirine yang mati. Di situ hujannya semakin deras dan hujan angin pun. Kondisi jam 11 malam. Jam 11. Jam 8, 10, 11. Dan hujan di Posisi jam 11 tiba-tiba ambulan ini mogok jalan. tengah jalan dan juga dalam kondisi hujan deras. Serem juga ya. Ini kenapa kan? Bingung juga. Ada apa ini? Nggak biasanya gitu, kaget kan. Dia tetap ngobrol gitu. Kalau si RT-nya ini kan menenangin si istrinya. Udah nggak apa-apa, udah takdir. Cuman namanya driver kan dia udah senior ya. Ini pengalaman. Lalu ketika ambulans, si drivernya ini udah memperbaiki ambulansnya, Ya. udah masuk lagi ini dalam keadaan basah kuyup. Ada pasang kuyup terus. Nah di sini si RT-nya ini udah mulai merinding. Serem juga ya. Semakin seram, suasana semakin mencekam. Gila. Lalu si RT-nya ini keadaan hujan tiba-tiba berhenti. Nah di sini kesempatan si RT-nya ingin berbicara dengan driver. Mas, boleh saya ngomong dulu? Ngomonglah keduanya langsung di luar. Padahal si drivernya ini dalam keadaan takut. Karena apa? Karena pinggir jalannya ini hutan, pinggir jalan tol. Cuman mau nggak mau kepa ya. Kita ngomong. Nah di luar ini mereka sedang berbicara gitu. Si RT-nya ini menceritakan, saya tahu kondisinya gitu, riwayat hidupnya almarhum ya.
Lalu di sela pembicaranya tiba-tiba mereka dikagetkan dengan sesosok makhluk di pinggir jalan yang hitam besar di pinggir jalan tuh, tiba-tiba seperti lari atau sekelas doang. tapi begitu semakin dekat gitu lari, mereka takut. Istighfar mereka gitu. Tiba-tiba pas begitu mau mendekati ke arah mereka, langsung tiba-tiba hilang Begitu aja hilang gitu. Astagfirullahaladzim. istighfar lagi gitu. Mereka istighfar itu apa itu tadi gitu. Yuk kita lanjutkan perjalanan gitu. Nah begitu mereka akan masuk ke ininya, ke ambulansnya, tiba-tiba mereka ngelihat dari luar kalau si kerandanya itu goyang keranda di dalam ini, jadi yang dalam ambulansnya gitu. Mereka melihat si istrinya ini hanya menangis tapi tidak menyadari kalau kerandanya itu goyang-goyang gitu. Mereka istighfar. Astagfirullahaladzim. Lalu mereka sambil melihat keranda itu masih tetap bergoyang gitu. Dan lama-kelamaan keranda itu redar gitu. Tidak baik lagi. Lanjut, mereka dalam keadaan takut, mereka langsung memaksakan melanjutkan perjalanan gitu. Mereka lanjutkan perjalanan, tiba-tiba hujan lagi. Pas begitu digas lagi, gak lama hujan lagi. Dan 5 menit kemudian, saat mereka perjalanan dalam kondisi hujan, sirenenya itu mati kembali. Mati lagi, Itu panik, keadaan sangat genting, panik. Lalu walaupun dengan keadaan sirine yang mati kembali, mereka melanjutkan perjalanan keluar jalan tol, masuk di keluar jalan tol itu ramai kondisi, perumahan, banyak perumahan biasa seperti biasa jalan biasa. Lalu mereka masuk ke pelosok, karena kan di Jawa ini kan mereka masuk ke dalam hutan kembali. Itu di situ kondisi hujan lagi turun guys, hujan deras, dan mereka dikagetkan dengan pohon tumbang. Hujan turun, perjalanan, pohon tumbang hampir kena mobil itu. Mobilnya ini dipaksakan ngerem dengan sekuat tenaga, dan mereka hampir kecelakaan. Cuman memang masih di tayungan istilahnya, masih dijaga oleh Allah. Dan di situ mereka keluar, si RT-nya dan si supirnya. Dan sebelum mereka keluar ini hujan tiba-tiba berhenti. Hujannya berhenti lagi. Jadi begitu pohon tumbang, hujannya berhenti. Terus mereka langsung keluar, panik karena takut. Mereka tahu kalau misalnya kerendanya ini pasti berguling. Karena kan dalam keadaan rem yang hampir kecelakaan. Mereka langsung keluar, tiba-tiba panik. Cuman paniknya mereka ini karena pohon tumbang ini. Mereka panik karena apa? Karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu harus minta tolong ke siapa. Itu dalam keadaan di hutan, tengah-tengah hutan. Dan mereka tahu kalau kerandanya ini kebalik. Lalu mereka si supir dan RT-nya ini terus mau membenarkan dulu ininya, kerandanya. Dan begitu mereka buka pintu ambulan belakang, mereka dikagetkan dengan keranda yang masih rapi. Seru juga Kerandanya masih rapi. Terus mereka bingung gitu. Ternyata di balik kejadian itu semua, si RT-nya ini orang yang sangat kuat imannya. Jadi masih ada yang menjaganya. Jadi di balik kejadian hal-hal yang mistis itu masih ada yang dilancarkan oleh Allah. Lalu mereka menutup kembali pintunya dan dikagetkan kembali dengan apa? Pohon yang tumbang itu menghilang gitu saja guys. Terus pohonnya itu menghilang. Mereka nggak habis pikir gitu. Itu kok bisa gitu. Tapi dalam keadaan yang takut itu, mereka memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan. Tibalah mereka di kampung halaman si almarhum. Terus kondisi kampung halaman yang sangat sepi,
sepi mencekam. Ya, serem. Sampailah mereka di rumah keluarga si almarhum. Di situ keluarga almarhum kaget luar biasa. Kagetnya tuh gimana tuh? Kagetnya itu antara kesal dan juga kaget karena almarhum meninggal. Dan mereka pun kesal gitu ke istrinya gitu. Kenapa begini gitu. Bahkan mereka sempat tidak menerima jenazahnya untuk dikebumikan Iya. di kampung halaman. Kasian juga ya. Karena apa? Karena dalam riwayat hidupnya si almarhum ini sombong, lupa dengan keluarga di saat dia Kayak kaya raya. Karena keluarganya ini kaget dia datang dengan kondisi meninggal dan juga miskin. Lalu si istrinya menceritakan semuanya, hal yang Riwayat terjadi semuanya. adalah riwayat hidupnya. Nah di situ mulailah dilancarkan sampai dikebumikan. Oke guys, dari sini kita ambil hikmahnya bahwa jangan pernah lupakan keluarga di saat kita sedang kaya atau miskin, karena keluarga itu nomor satu dan nomor penting untuk semuanya. Oke guys, terima kasih, sekian dari kami. Jangan lupa subscribe channel ini.